Ibnu Athaillah dalam kata hikmah yang baru ini memberikan pengajaran kepada kita. Yang pertama apa? Al-ajabu kullul ajabi. Ajab itu dalam bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia. Ajab, ta'ajub, kagum, takjub. Ya, takjub. Kata Ibnu Athaillah, sungguh takjub dari semua yang takjub. Takjub itu sesuatu yang apa ya? Ajaib, aneh, hebat, ya kan? Kenapa ada melakukan begini? Itu heranlah, istilah kita heran. Sungguh mengherankan, kata Ibnu Athaillah, kalau ada orang dia menyerang apa yang tidak pernah pisah dari dia. Infikak. Jadi ada orang selalu menyalahkan atau tidak percaya kepada yang tidak pernah berpisah dari tubuhnya. Sebentar kita lihat apa penjelasan dari Ahmad Zarruq, sesuatu yang tidak pernah berpisah dari kita. Jadi ada orang selalu menyalahkan kah, selalu pandang enteng kah, atau tidak mau berharap, padahal ini tidak pernah hilang dari diri kita, ada terus. Jadi kita makan, dia juga ada di situ menyaksikan, kita minum, dia juga ada, kita tidur juga selalu menyertai, ya. Nah, yang herannya dia bahkan selalu meminta kepada sesuatu yang fana atau sesuatu yang tidak pasti yang bersama kita. Coba kita lihat. Kita akan bagi apa yang dimaksud sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang tidak pasti. Dunia itu pasti atau tidak? Jawabannya tidak. Ya. Jadi kehidupan kita duniawi ini bersifat namanya tidak baqo, tidak abadi. Ada orang mengharapkan kepada sesuatu yang tidak abadi, yaitu dunia. Di sini kata hikmahnya berarti harusnya kita mengharap kepada yang abadi. Ya, dunia kan tidak abadi. Kita selalu mengharap sama orang lain tidak abadi. Pertanyaannya, kenapa kita mengharap kepada orang yang tidak abadi? Nah, di sini kita diajarkan mengharaplah sesuatu kepada yang abadi. Apa itu abadi di sini? Di sini dikatakan yang abadi di sini adalah yang selalu ada di diri kita. Coba kita lihat, selalu ada di diri kita. Jadi kemanapun kita berada, sebenarnya dia tidak berpisah kepada kita. Nah, sekarang kita belajar dalam ilmu kalam atau ilmu spiritual. Kita manusia terdiri dari dua elemen. Ada namanya elemen nasud, ada namanya elemen lahud. Nah, apa itu? Ya. Nasud berasal dari kata nas. Nas itu berarti manusia. Jadi kita memang seorang manusia, insan, tapi ada namanya aspek manusiawi. Kulit ini dari tanah akan kembali ke tanah, betul ya? Merasakan sakit, ya kan? Merasakan sesuatu yang enak dan seterusnya. Ini, oke. Maka itu namanya nasud. Nasud ini artinya tidak abadi, oke? Makanya orang yang dimakamkan, dikuburkan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, secara umum hancur, ya. Kecuali Allah memberikan istimewa kepada dia, memungkinkan jasadnya awet dan seterusnya, ya. Oke. Dan itu sudah ada beberapa kasus, percaya tidak percaya itu ada, ya. Oke. Yang kedua ada namanya lahud. Apa itu lahud? Jadi lahud dari kata ilahun. Ilahun artinya aspek ketuhanan. Ada di dalam tubuh kita, bukan nasud. Nasud itu berasal dari tanah. Oke, dan ini tidak abadi. Satu. Yang kedua ada dari aspek lahud yang Allah berikan kepada kita dan abadi. Di dalam Al-Quran kan disebutkan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Manusia, aku tiupkan roh di dalam dirinya, ya kan? Maka orang yang meninggal, maka ketika jasadnya dikubur di tanah, ya, berapa tahun kemudian secara umum
mungkin dia sudah menjadi dan sudah berbaur dengan tanah, sudah hancur, berarti ini tubuh kita tidak abadi. Oke. Nah, tetapi ada aspek dari diri kita, yaitu aspek lahud namanya. Aspek spiritual, aspek ilahi yang tidak akan mati, tidak akan meninggal. Nah, itulah namanya rohani, itulah namanya ruh, ya. Nah, itu namanya ruh. Nah, makanya ruh itu sangat penting di dalam tubuh kita, ya. Ada namanya ruh, itu sangat penting. Coba lihat kalau kita tidak percaya roh, ya, karena orang itu ada biasa orang tidak percaya sama roh. Apa itu roh? Tidak ada. Kalau sudah orang meninggal, mati, sudah nih. Nah, kita berikan contoh. Di dalam Al-Quran itu diibaratkan, kalau ada orang tidur, rohnya itu keluar. Kalau kembali lagi rohnya, maka itu namanya apa? Bangun nih. Tapi kalau dalam waktu lama tidak bisa kembali, apa dia bilang orang? Sambun tinro, ya kan? Sambun tidur, sudah nih, meninggal nih, tidak kembali rohnya. Ya, berarti ada aspek roh itu. Jadi secara umum kalau kita tidur, ya, itu ada bagian dari kita, yang keluar sejenak. Apakah kita bisa mimpi, kita apa dan seterusnya. Oke. Bahkan percaya tidak percaya, terkadang kita biasa mengalami, kenapa detik ini pernah kurasa kulalui. Nah, begitu. Ya, apa namanya itu kalau ada itu istilah tren modernnya itu, kenapa hari ini suasananya, orangnya, pernah kurasa kumimpikan misalkan, pernah rasakan begini. Ada biasa terkadang kita begitu, pernah kurasakan begini. Ya kan? Itu sebenarnya, ya, itu roh dari aspek spiritual, pernah di sana, pernah istilahnya melewati ruang roh, ruang waktu dan seterusnya. Mungkin agak panjang penjelasannya itu. Yang penting kalau kita pernah mengalami begitu, itu sebenarnya benar adanya. Ya, biasa ada orang bisa sedikit memprediksi, ini yang benar, ini yang mungkin terjadi. Bukan berarti mendahului Allah, tidak. Tetapi Allah sendiri yang memberikan kita tanda-tanda. Ya kan? Allah sendiri yang kita berikan tanda-tanda. Sama kalau di perempatan, lampu merah berarti kita stop. Berarti tandanya kalau lampu merah kita berhenti. Bagaimana kalau kita tidak melihat tanda? Oh, ya kan? Oke, ada polisi ditilang. Tapi kalau tidak ada polisi ditilang, perempatan, baru kita langsung ngebuk, bagaimana? Padahal di jalur yang lain dia hijau, bagaimana? Bisa saja tabrakan kita atau bisa mengandung macet, ya kan? Dan seterusnya. Nah, begitu. Sebenarnya ada di dalam tubuh kita, ada roh, ada aspek spiritual. Itu Allah berikan kita tanda-tanda. Jadi cocok itu, Nabi bilang orang tua tak ada tanda-tanda kematian. Itu cocok. Ada bilang misalkan, 1 tahun mami atau 40 hari mami kah? Ada biasa begitu. Atau bahkan tinggal berapa jam, ya kan? Dan ini terbukti banyak orang begini, ya kan? Banyak orang berarti lebih satu, ya, tapi tidak semua. Ada bisa memprediksi kenapa begini, ya, saya mau begini, saya sudah mau meninggal dan seterusnya. Itu banyak kejadian begitu. Jadi itu artinya ada sebenarnya di dalam tubuh kita yang selalu mengiringi kita, dan ini juga sinyal dari Allah. Bahkan di dalam kitab dikatakan ad-du'a juga adalah bagian dari ijabah roh. Apa maksudnya doa itu bagian dari ijabah roh? Ada tanda yang Allah berikan. Mungkin di lain waktu kita jelaskan lebih lanjut. Pada kesempatan hari ini mungkin karena belum dijelaskan di kitab ini, baru secara umum dijelaskan bahwa ada bahkan tanda yang Allah berikan. Kan Allah berfirman kan, berdoalah engkau kepada Allah, maka aku pasti akan kabulkan. Sebenarnya ketika dikabulkan itu doa, sebenarnya ada tanda. Ada tanda dari tubuh kita, mulai dari rambut sampai atau mulai dari jasmani atau rohani, sebenarnya ada tanda. Dikabulkan Allah ini. Ada juga tanda, tidak dikabulkan Allah ini.
Ada tanda. Nah, cuma kalau misalkan belum dikabulkan, itu harus kita misalkan masih mau lagi berdoa ke apa gini, belum cukup. Ya. Makanya ulama spiritual kan pernah berkata, kemarin bulan lalu kita biasa bicara. Ada orang berkata, misalkan Imam Abul Hasan kalau tidak salah mengatakan, tidak usah ulang-ulang itu doa tak. Ya, kenapa? Satu kali berdoa cukup. Allah tidak akan lupa doa kita. Iya kan? Nah, itu. Di satu sisi ada lagi imam yang mengatakan tidak, ulang-ulang itu doa. Siapa tahu hari ini belum makbul, besok bisa makbul. Ya, kalau begitu yang mana benar? Dua-duanya sebenarnya benar, tapi beda dimensi doanya. Kalau doa kita sudah memenuhi syarat dan doa ini sudah masuk ke dalam dunia spiritual, sudah masuk di sini, misalkan anggap ini dunia doa, sudah istilahnya berkasnya lengkap, ya, khusyuk, makbul, ada syarat-syaratnya dan seterusnya. Kita juga berdoa masuk di dalam ruang doa ini, buat apa lagi ulangi doa? Sudah ada, diterima berkas. Tetapi ada juga ulama mengatakan, susah ini masuk di alam ini, supaya alam terkabul doa kita susah. Makanya susah, kita coba dulu, kita coba lagi dan seterusnya, ya kan? Nah, jadi ada dua macam. Kalau orang-orang expert atau ahli, cukup dia mungkin satu kali berdoa langsung, ya kan? Tapi kalau kita mungkin masih dalam keadaan belajar, ulangi saja doa kita. Siapa tahu ketika kita berdoa dalam 1 tahun, minimal ada 1 hari yang diterima, masya Allah, alhamdulillah, ya kan? Ya, dan seterusnya. Jadi secara umum di sini dikatakan ada di dalam diri kita yang tidak terpisahkan oleh kita, itu adalah petunjuk doa, itu adalah petunjuk ilmu, petunjuk takdir dan seterusnya. Terkadang kita mau berkendara, tidak enak perasaanku, misalkan, jangan keluar, ya kan? Ada juga tidak mama, saya harus mau keluar dulu ke sana ini, ada mau ke sini, ternyata betul, bagus sekian dipikir, sukses ki berkah dan seterusnya. Terkadang ada begitu di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Kalau kita sudah bisa sedikit demi sedikit mengasah, ya kan? Jangan dulu. Kalau ada tanda-tanda begitu, bukan berarti sebenarnya kita dilarang bepergian. Mungkin Allah memberikan informasi kepada kita, doa Anda belum cukup. Anda karena apa? Terlalu terburu-buru. Saya teringat itu kemarin, biasa itu orang tua kita kalau terlalu buru-buru, saking buru-burunya ada orang makan, dia tidak makan. Ya. Ajak pukul dulu nah. Ya kan? Itu hakikatnya itu bukan hanya japu-japu biasa. Kita tenangkan dulu pikiran, berdoa dulu baik-baik, bagi kipak kasia karong. Karena jalanan ini di dalam rumah saja orang bisa meninggal. Ya. Apalagi di luar rumah. Saya kemarin punya mahasiswa di S2, usianya mungkin baru 23-24 tahun. Ya, di tengah malam dia tertidur, kemudian 5 menit kurang lebih kejang-kejang, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata orang tuanya tidak sakit, ya kan? Tidak sudah dioperasi, tidak apa. Tetapi ya sangat belia. 24 tahun kurang lebih tertidur, kemudian sejenak kejang-kejang, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemarin pagi ketika saya melayat, namanya orang tua itu pasti sangat terpukul. Jadi kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu pernah ditinggalkan sama ayah atau ibu kita, ya seperti saya, bapak saya sudah meninggal, misalkan kita juga bapak atau mama ada yang sudah meninggal, itu pasti sakit. Tapi pasti lebih sakit kalau anak kita lebih dahulu daripada kita, lebih sakit. Maka saya melihat itu dan menyaksikan itu, ibu itu yang sangat sedih melihat anaknya yang tidak sakit tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan? Itu apa artinya? Kita kembali bahwa ada hal-hal yang Allah berikan kepada kita, tanda-tanda sebenarnya, tanda-tanda
ada pakasia, ada kolbu, ada spiritual, yang itu harus kita tanya atau harus kita introspeksi diri kita, apa itu, ya. Nah, di sini dilanjutkan. Ada orang tidak mempercayai aspek spiritual dari dirinya, tetapi dia lebih mempercayai orang lain atau sesuatu yang tidak abadi. Jadi ini spiritual, roh yang Allah berikan kepada kita tidak akan hancur ketika seseorang dikuburkan. Ya, ada orang kebakaran, ada orang dibunuh. Oke, jasadnya hancur, mati, tapi rohnya tidak akan bakal. Itu artinya bahwa kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, ya, jangan melihat sesuatu yang fana, yang tidak kekal. Kita harus melihat di sini dikatakan al-baqa'u, abadi bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan ilustrasi bapak-bapak, ibu-ibu. Kita semua pernah naik bus, ya. Pasti di situ ada sopirnya. Ada juga biasa karnetnya. Ya, oke. Begitu pula kita naik pesawat, ada pilotnya, ada kopilot namanya. Oke. Tubuh kita ini ada sopir atau ada pilot. Ya. Namanya itu adalah akal. Saya ulang. Tubuh kita pilotnya, sopirnya namanya akal. Akal namanya, akal. Makanya orang yang tidak berakal, mohon maaf, yang ada di rumah sakit tadi di sana, ya kan? Tidak berakal, tidak wajib sholat, ya kan? Sekiranya minum ballo tidak berdosa. Ya, kenapa? Tidak ada sopirnya, tidak ada sopirnya. Tidak ada sopirnya, kecelakaan tunggal tidak ada sopirnya. Oke? Oke. Jadi tubuh ini, semua kita ini punya namanya sopir, pilot yang bernama akal. Oke. Akal ini ada asistennya, kopilot atau ada karnetnya. Ada karnetnya. Di kanan namanya kolbu, di kiri namanya nafsu. Di sini kita diajarkan nafsu itu adalah sesuatu yang labil, ya, labil. Sementara kolbu ini adalah sesuatu yang abadi. Nah, di sini kita belajar sini di dalam diri kita yang harus kita dengarkan itu namanya kolbu. Wahai sopir, wahai akal, ya kan? Oke. Ketika kita mengarangi, melalui kehidupan ini, jangan mengikuti yang sebelah kiri, hawa nafsu. Ambil mido, tidak ada dilihat misalkan, ambil mi sedikit mo, ya kan? Ambil mo coko-coko ki, ya kan? Itu akal bulus dari nafsu. Jadi pilot ini jangan mau maaf dipatol, jangan mau dipatol sama nafsu namanya. Ada orang berbuat maksiat, menyakiti hati orang lain, mudah marah, mengambil haknya orang lain, nauzubillah. Berarti dia mengikuti nafsunya. Pilot ini dikasih bodoh-bodoh sama nafsunya. Ya, padahal akal itu pintar. Oke? Saking pintarnya akal, ya, malaikat tidak punya akal, hewan tidak punya akal. Ya kan? Ini yang kita andalkan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Satu. Yang kedua, ada karnet yang sebelah kanan namanya kolbu. Inilah nuansa spiritual kita yang selalu membisikkan kita, jangan ayo sholat, misalkan ayo mengaji, ayo berzikir, ayo begini, tahan amarata, ya kan? Betul itu, biasa kita pernah menonton film-film kartun, ada semacam dua malaikat, kiri kanannya diambil itu, tidak. Secara umum itu betul. Cuma dikasih kasar ke dalam bentuk film, ya. Maka nafsu ini selalu bisi-bisi sama kita, kolbu juga selalu bisi-bisi sama kita. Cuma saya ibaratkan kolbu ini adalah sesuatu yang baik. Maka kita harus dengarkan kolbu itu bagaimana bermunajat. Kita ini kita gunakan, memilih sesuatu pakai kolbu, melakukan sesuatu pakai kolbu, ya, oke. Kemudian menolak sesuatu juga pakai kolbu. Semuanya kita lakukan pakai kolbu. Nah, akal ini cerdas, kolbu ini baik. Jadi ketika cerdas ketemu baik, insya Allah tubuh ini bagus, ya kan? Tapi kalau akal ini cerdas,
ketemu dengan nafsu yang jahat. Makanya ada orang namanya licik. Ya, licik itu orangnya. Kenapa ada orang licik? Ya kan? Mohon maaf, itu pencuri, tidak bodoh itu orang pencuri. Ya, perampok apa dan seterusnya itu tidak bodoh itu, tidak bodoh. Kalau orang bodoh pasti ditahu. Misalkan ada orang di dalam rumah mencuri, tidak kan? Pasti nak tunggu misalkan apakah tengah malam kah, adakah kunci duplikatnya kah, kunci apakah dan sebagainya. Oh, orang pintar itu, orang pintar. Berarti akalnya jalan, tapi nafsunya jalan. Makanya dia berbuat jahat dengan kecerdasannya. Maka kita gunakan kolbu kita kawinkan dengan kecerdasan dari akal. Oke, kecerdasan dari akal. Nah, makanya kita beragama jangan kaku. Jangan mengandalkan nafsu. Jangan juga hanya mencerdaskan kecerdasan, jangan juga ini. Harus dipadu di dua. Harus ini dipadu antara satu dengan yang lainnya, ya, antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu namanya beragama dengan baik. Kita lanjut. Di sini dikatakan bahwa wayatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Ada orang selalu meminta dan mengharapkan nafsunya, hawa nafsunya, dia ikuti hawa nafsunya sehingga dia terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Ya, nafsu ini dikatakan sesuatu yang la baqa, tidak abadi. Sementara akal itu sesuatu yang qalbu itu sesuatu yang abadi. Makanya sekarang kita semua diingatkan oleh kata hikmah yang sebelumnya. Ya, kita sudah belajar kemarin bahwa yang mana itu orang pintar. Apakah orang pintar yang berpendidikan tinggi, profesor, doktor apa? Ya kan? Kita kemarin sudah belajar orang pintar itu tidak peduli ada ijazahnya atau tidak ada, tapi kalau dia mengikuti hawa nafsu, orang bodoh. Ya kan? Tapi kalau dia tidak mengikuti hawa nafsu, berarti apa nak ikuti? Kolbu. Ya, berarti dia orang pintar. Ya, sebenarnya akal ini walaupun tidak ada kolbu dan tidak ada nafsu, sebenarnya bisa mencari Allah sebenarnya. Tapi kalau dengan adanya nafsu semakin jauh. Tapi kalau dengan adanya kolbu semakin dekat. Saya berikan contoh. Di dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim mencari Tuhan hanya dengan akal. Nabi Ibrahim mencari Tuhan hanya dengan akal. Bagaimana caranya? Ketika dia melihat bintang, dia melihat cahaya bintang yang banyak, maka apa kata Ibrahim? Bintang kapan Tuhanku ini bercahaya dan indah sekali. Satu. Ada lagi bulan, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah dengar ini. Datang lagi bulan, pakai akal lagi. Lebih besar lagi bulan ini, bulan purnama. Bulan kapan Tuhanku ini? 2. Oke. Pagi-pagi hilang bintang, hilang bulan. Sisa apa bapak-bapak, ibu-ibu? Sisa apa? Matahari. Iya, matahari. Maka ketika datang matahari, ini kapan Tuhan yang sebenarnya ini. Kalau bintang kecil sekali, bulan saya kira besar, ternyata cahayanya tidak seterang dan tidak sepanas matahari. Matahari Tuhanku kapan ini? Ya kan? Pakai akal. Tapi maghrib malam lagi hilang lagi Tuhannya. Apa aja? Matahari kan kuanggap Tuhan ini, tapi hilang. Namanya Tuhan itu tidak pernah hilang, ada terus. Ya kan? Masa Tuhan itu dibutuhkan baru tidak datang? Misalkan begitu. Ya kan? Tidak, Tuhan itu pasti ada, selalu bersama kita. Itu akal sehatnya Ibrahim loh. Ibrahim. Ya. Makanya apa kata Ibrahim? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarah. Kalau begitu, ini biasa juga kita baca ini kalau iftitah. Saya yakini bertawajjuh, saya yakin bahwa Tuhan itu fatarah yang menciptakan
bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari. Ini Tuhanku, ini Tuhanku. Kalau bulan, matahari bukan Tuhan, karena kadang datang, kadang tidak. Maka kalau begitu, saya anggap hebat ini bulan dan bintang dan matahari, maka Tuhan saya adalah Tuhan yang menciptakan yang hebat ini, jauh lebih hebat daripada matahari. Itu akal sehatnya Nabi Ibrahim. Ya, sebelum Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah melalui Jibril. Nah, dapat mi kolbu, dapat mi kitab suci, ya, dapat mi wahyu dan seterusnya. Berdakwah mi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara dan ibu-ibu yang saya hormati, di sini kita belajar bersama-sama di dalam kata hikmah ini bahwa kita itu memiliki sebenarnya dua potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bagus. Allah kasih kita inspirasi, kekuatan ada dua. Kekuatan nafsu fujur, dan Allah berikan kekuatan takwa, yaitu dengan kolbu, Jadi ada orang baik, ada orang jahat. Jadi begini bapak-bapak ibu-ibu, sebenarnya tidak ada orang baik dan tidak ada orang jahat. Siapa di sini orang paling jahat? Pasti ada kebaikannya. Ya, siapa kita anggap orang paling alim, paling baik? Pasti ada juga keburukannya. Cuma kita manusia menganggap orang baik atau buruk yang mana dominan. Ya, kita mungkin kadang-kadang mengikuti hawa nafsu, tetapi masih sering mengikuti kolbu. Kalau kita masih sering mengikuti kolbu, maka itu namanya orang baik. Ya, orang jahat mungkin dia sering mengikuti nafsunya, tapi pasti pernah juga dia mengikuti kolbunya. Nah, itu orang jahat itu pasti. Nah, kalau Nabi beda makamnya Nabi. Kalau Nabi ini memang tidak pernah ikuti mentommi. Bahkan juga ada nafsu, ada juga jinnya Nabi, ya kan? Kita semua pasti ini memiliki malaikat dan jin masing-masing yang menggoda kita, jin kita. Bahkan dalam riwayat itu, masya Allah, jinnya Nabi Muhammad itu sudah Islam. Jadi ini akal, ada nafsu, ada juga jin. Oke, kita akal, ada kolbu, dan kita semua ini punya malaikat masing-masing. Ya, makanya ada kan malaikat penjaga kita, malaikat rakib, atib dan seterusnya. Oke, makanya coba dilihat akal ini kalau dibantu oleh nafsu dan dibantu oleh jin, makanya jin kafir, makanya orang banyak berbuat maksiat. Sebaliknya kalau kalbu ini diiringi dengan ada kitab suci, ada firmannya Nabi Muhammad, ada Al-Quran dan seterusnya, maka akal ini membuat kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Sebagai kesimpulan sebelum saya tutup dan membuat sesi pertanyaan, untuk menguatkan kalbu, tidak ada jalan lain kecuali kita mengambil jalan spiritual. Salah satu jalan spiritual yang saya maksud itu adalah jalan memperbanyak ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang binaragawan memperkuat tubuhnya dengan memperbanyak angkat barbel, ya kan? Maka kita juga sebagai pejalan dan pencari Tuhan harus memperbanyak ibadah kita dan zikir kita kepada Allah. Harus memperbanyak. Nah, bagaimana cara-cara dan tanda-tanda zikir dan qalbi yang sudah mulai baik? Kalau kita berzikir atau mendengarkan ayat Al-Quran, itu jantung itu sudah mulai berdetar. Misalkan kita berkendara, ya, kosong, tidak mendengarkan apa-apa. Kemudian tiba-tiba langsung mendengarkan masjid mengaji, ya, radio masjid melantungkan ayat suci Al-Quran. Kemudian tiba-tiba kita langsung bergetar atau jantung ini berdebar kencang, bukan juga jantungan, bukan. Kalau jantungan orang meninggal, ini tidak berdebar kencang. Itu salah satu tanda. Kenapa? Dalam Al-Quran disebutkan tanda-tanda orang yang beriman, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, bergetar
hatinya. Kalau sudah mulai mendengarkan firman Allah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ini jantung sudah mulai begini. Itu satu tanda. Yang kedua, tanda kolbu dan spiritual kita bagus kalau kita sudah mulai merasa menangis atau terharu ketika berzikir. Ya, ada orang berzikir sudah mulai enak dirasa, mulai bahkan menangis, bahkan kalau mohon maaf ada itu istilahnya kita biasa saya dengar ammaun. Apa itu? Ammaun. Apa itu Bapak Ibu? Ammaun ya. Ammoang yang menangis apa itu ya? Ya, menangis itu ya. Ammoang yang menangis begitu kita berzikir atau apa? Ya, tapi ini jarang kita lakukan. Tapi kalau kita dapatkan keadaan-keadaan zikir begini, ini sudah hati kita sudah mulai terasa sedikit demi sedikit. Ya, jarang. Dan kalau kita dapatkan ini, kalau kita sudah lakukan ini, biasa hati tenang. Tenangnya hati, lega perasaan. Ya, seperti orang kalau bangun tidur, perasaannya enak, ya, kalau sudah tasela baru, ini juga enak sekali, dan seterusnya. Jadi sebagai kesimpulan yaitu mari kita semua mengikuti apa yang tidak pernah berpisah dari tubuh kita, yaitu kalbu, dan jangan suka mengikuti hawa nafsu kita karena kita ini bisa binasa. Yang kedua, salah satu cara kita mengasah kalbu adalah memperbanyak ibadah dan zikir kepada Allah. Dan salah satu tanda banyak berzikir kepada Allah itu ketika kita sudah mulai tajam atau sudah mulai peka terhadap hal-hal yang spiritual, kita kembali kepada Al-Quran. Ciri-ciri orang yang beriman itu bergetar jantungnya, bergetar hatinya, kemudian dibacakan Al-Quran juga semakin nyaman, semakin bertambah keimanannya, ya, dan seterusnya ya. Dan yang ketiga adalah waktu dan tempatnya memang harus tepat. Ya, mohon maaf, kalau di sini kita alhamdulillah sini kan terbiasa kalau Ramadan satu malam satu halaman ya Haji ya, alhamdulillah. Seenak-enaknya sholat di Babus Salam Borong pasti lebih enak satu malam satu rakaat satu halaman di Babus Salam Madinah. Ya, ada kan pintu Babus Salam Madinah kan? Iya, atau di Mekah. Ya, artinya waktu dan tempat juga itu mempengaruhi spiritual. Ada teman haji saya kemarin, kenapa itu dek? Kalau di Makassar penumpuknya itu kuliah iman 1-2 ji, kita anggap lama. Tapi ini di Masjidil Haram itu imamnya penumpuknya panjang namo 5 menit 10 menit. Kenapa dianggap pendek? Ya kan? Memang tempatnya juga, spiritualnya juga mendukung. Ya, mendukung di sana ya, dan seterusnya. Makanya tempat dan waktu juga itu mendukung. Maka kalau kita ke Mekah susah ya kan, ke Mekah ke Madinah kan pergi ya, umrah haji kan uang itu lagi ya. Makanya saya minta kita bisa menghias sedemikian rupa ada ruangan di rumah kita yang kita jadikan sebagai mihrab. Apa itu mihrab? Mihrab itu adalah tempat musalla pribadi kita. Ya, lengkap di situ ada nih parfum-parfumnya, mungkin ada nih tasbihnya. Kalau kita masuk di situ, mungkin dingin atau mungkin enak terasa, ya, dan seterusnya. Kenapa dulu ulama kita mencari goa ketika bertapa atau bertahanus? Karena secara umum Mekah Madinah panas, ya. Dan goa itu adem, seperti AC, adem. Ya kan? Di luar panas dan di luar itu terang sekali. Bagaimana sesuatu yang terang, kemudian di dalam gua gelap, adapun cahaya sedikit. Ya kan? Belum lagi hawanya dingin. Nah, begitu. Saya lupa apakah Syekh Sa'irawi atau Syekh Ali Jum'ah atau guru kita di Mesir itu, saya lupa itu, ada ulama-ulama kemarin itu bahkan menyediakan ruangan tertentu untuk musallanya atau mihrabnya itu dalam keadaan full AC, full AC. Ya mungkin cuma 2 kali 3 meter, tetapi ketika kita berada di situ kita merasa enak, merasa nyaman, bisa berlama-lama berzikir atau mengaji atau apa bisa kita adakan di situ, ya. Sehingga di sini ada tempat ibadah khusus kita, ada tempat khusus ibadah kita di rumah dan seterusnya. Tapi ingat,
ketika kita beribadah jangan pakai yang bebas. Itu tomba dipakai tinro, dipakai ngoro, itu tomba dipakai misalkan sholat lail. Jangan. Harusnya pakaian tak yang kita pakai sholat, jangan ini pakaian dipakai tidur. Jangan. Bahkan mulai dari dalaman sampai di luaran, ya itu kalau perlu bersihkan. Bahkan kalau sempat mandi, tidak tahu ya tubuh ini bagaimana, mandi silakan. Artinya apa? Ketika kita beribadah harus dipastikan aspek fisik dan spiritual ini bagus, ya. Eksternal dan internal kita mendukung sehingga bisa membantu kita berzikir lama-lama semakin khusyuk. Bahkan ada parfum, ya kan? Boleh supaya membantu kita dalam keadaan spiritual. Nah, ketika kita sudah berada di dalam dunia spiritual ini, ketika kita berzikir enak, ketika kita berdoa makbul, ya kan? Dan seterusnya. Begitu Bapak-bapak Ibu. Ini gambaran sepintas dari pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau sudah lebih 1-2 menit. Kita tutup atau ada pertanyaan? Cukup, kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Kita berdoa, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.